Regita Sembiring kembali lagi bersama teman-teman semua dalam acara podcast Point of View Podcast, tempatnya opini kamu. Boleh kan? Oke, cakep sekali ya, nggak usah terlalu tegang lah. Jadi selamat memasuki bulan yang baru teman-teman semua. Kita hari ini memasuki di hari Minggu pertama bulan Juli ya. Dan seperti biasa kita selalu hadir dengan tema-tema baru kalau misalnya udah bulan baru. Dan spesial banget bulan ini kita ada 2 tema untuk episode pertama dan kedua kita akan mengangkat tema tentang friendship. Boleh tepuk tangan. Ayo, aku biar nggak ini jangan pakai kacamata deh biar kelihatan cantik. Oke, hari ini aku nggak sendiri teman-teman. Hari ini aku akan ditemani oleh 2 teman aku yang cantik-cantik. Ada Glenis, boleh sapa-sapa teman-teman. Halo, aku Glenis teman-teman. Ada juga Hani boleh. Halo, aku Hani. Dan ini yang spesial juga nih, kita kedatangan abang kita dari jauh. Oh, nggak dari jauh ya bang ya. Ada Bang Kawas, boleh teman. Oke, sebelumnya aku mau mungkin memperkenalkan Bang Kawas dulu kali ya sebagai pembicara kita. Bicara narasumber kita hari ini. Jadi Bang Kawas Roland Tarigan, SEMPA. Mungkin bisa dijelasin ya Bang ya, saya yang tidak terlalu berpendidikan ini. Ini abang katanya alumni STAN, terus maaf. Ini belibet, semalam habis belajar bahasa Inggris jadi STAN. Alumni STAN dan baru menyelesaikan S2 di Pennsylvania State University. Ini ambil jurusan apa Bang kemarin Bang? Kemarin ngambil Master of Public Administration. Oh, jadi mirip Public Policy kayak gitu. Oh, ke MPA itu jadi Master of Public Administration. Oh, Master of Public Administration. Ya, itu dia. Dan Bang Kawas saat ini melayani menjadi Ketua Badan Pengurus Cabang Perkantas Jakarta. Jadi untuk para mahasiswa-mahasiswa Perkantas pasti sudah tidak asing ya dengan abang yang satu ini. Dan sebagai pertua juga di GPKP Runggun Bekasi ya Bang ya. Jadi Bang Kawas memang sudah sering diundang-undang dalam acara Permata, khususnya di Permata Kelas Jakarta Banten, dan itu udah sering sekali. Termasuk di GPKP Tanjung Priok gitu ya. Oke, selamat datang Bang, selamat ini baru pertama kali untuk podcast. Untuk podcast baru pertama kali. Wah, teman-teman di sini juga baru pertama kali. Iya, betul sekali. First time ya. Jadi it's okay, nggak apa-apa. Kita memang selalu membuka ruang untuk teman-teman atau abang kakak yang mau mampir ke podcast, boleh banget ya. Kita mau bahas isu-isu yang seru. Dan kali ini kita mau bahas soal friendship nih. Aku mau nanya dulu ya sama Glenis dan Hani tentang friendship. Menurut kalian tuh friendship apa sih? Dan penting seberapa penting gitu persahabatan buat kalian berdua? Glenis dulu deh. Santai aja, nggak usah so cantik karena kalian sudah cantik. Oh, iya. Aduh, jangan jaim gitu ya, biasa aja. Kalau aku tadi pertanyaannya friendship itu apa ya? Iya. Kalau friendship itu kayak dalam bahasa Indonesia pertemanan ya Kak? Nah. Beda ya sama-sama. Itu best friend. Maaf ya. Kalau dibilang maknanya apa, kalau menurut aku sih itu lebih kayak keluarga versi kedua gitu ya. Kayak keluarga tapi yang tidak sedarah gitu. Lebih ke keluarga karena momennya, karena rasanya gitu, karena karena rasa sayang yang kita punya satu sama lain gitu. Maaf tadi kalau aku boleh tahu pertanyaan kedua apa Kak? Pertanyaan kedua, seberapa penting sih persahabatan atau pertemanan untuk Glenis? Seberapa penting ya? Kalau dari skala 1 sampai 10 aku bilang 10 sih pentingnya. Karena walaupun kayak kita punya keluarga yang bisa jadi tempat kita bercerita, pasti ada momennya kita butuh teman untuk kita menceritakan hal yang mungkin sulit diceritakan kalau ke keluarga gitu sih Kak, kalau menurut aku. Jadi tapi nggak cuma untuk tempat bercerita gitu ya, tempat untuk mendukung satu sama lain gitu, tempat untuk kita memecahkan masalah bersama gitu. Jadi tempat untuk sama-sama saling stress relief aja sih gitu. Oke, anak sekarang udah banyak stress ya. Iya. Oh my god. Oke, kalau Hani gimana Han? Ya nggak beda jauh sih sama Glenis Kak. Friendship tuh penting banget ya di hidup aku. Karena nggak mungkin semua hal tuh bisa diceritain ke orang tua. Dan ada beberapa hal tuh yang
kita pengen share ke teman-teman gitu. Kita bagi beban kita yang ada di rumah, kita share ke teman-teman. Itu sih Kak. Oke. Nah, ini apa ya, for information aja ya. Kalau kalian berdua ini berarti ada hubungan ini ya, sepupu ya? Iya, Sepupu iya, ada hubungan darah, Friendship iya. juga, maksudnya berteman juga nggak sih? Wah, kita Apa berantem? Iya, kita kayaknya musuhan gak sih? Nggak pernah berantem Iya, oh kirain. ya ampun, jujur banget lagi. Jujur banget. Enggak, kalau berantem sih nggak pernah Kak. Maksudnya kalau berteman, keluarga. Jadi tetap curhat, cerita-cerita tetap sih sama aja gitu. Oke. Ini apa, pengen tahu kalian punya sahabat ya, atau bahkan Hani dan Glenis adalah, maksudnya karena kalian mungkin sahabatan, mungkin bisa diceritain sebenarnya sosok sahabat kalian itu apa sih? Seperti apa gitu. Sosok sahabat itu gimana ya? Bilangnya. Atau misalnya mau mendeskripsikan Glenis sebagai sahabat gitu. Misalnya si Glenis tuh dia Sahabat bisa yang kan kalau misalnya kita mau pergi bisa jaga rahasia sama mama gitu. Nah, itu bener sih, bener banget sih. Dibuka lagi kedoknya. Sekongkol gitu. Kalau kita saling menutupi Iya, lah gitu. partner in crime gitu lah istilahnya ya. Iya, kadang kita perlu ya orang-orang. Iya. Apalagi sahabat saya Frista Tarigan gitu ya, ini dia sahabat terbaik yang selalu misalnya di telepon selalu, oh gampang kok ada Sela gitu. Nah, kalau untuk abang sendiri bang, aku mau nanya, ya walaupun persahabatan itu kan nggak ada umurnya ya, maksudnya ada anak muda, kita yang sudah dewasa juga pasti punya sahabat. Kalau abang sendiri arti dari sahabat dan pengaruhnya untuk abang itu seperti apa sih bang? Ya, kita itu kan makhluk sosial ya, jadi memang nggak bisa sendiri. Jadi mereka lah Tuhan hadirkan untuk menolong kita jadi pribadi yang lebih baik. Jadi memang kalau kita kan membedakan istilah itu, ada teman, ada sahabat. Kita bisa berteman sama siapa aja. Tapi untuk inner circle, orang-orang yang kepada siapa kita percaya, kepada siapa kita terbuka, kepada siapa yang betul-betul tidak ada yang tersembunyi, gitu. Itu satu anugerah bagi kita untuk kita jadi pribadi yang lebih baik kayak gitu. Jadi memang apa ya? Emang kita tuh butuh ya bang ya. Dan kalau menurut abang apa ya pengaruh? Seberapa besar sih pengaruh? Kalau keluarga kan kita sudah tahu pasti pengaruhnya ya, membentuk kita dari. Tapi kita nggak bisa nutup mata juga terhadap lingkungan kita, pertemanan. Nah kalau dari abang melihatnya seperti apa bang? Iya, kalau ada satu pepatah yang bilang gini ya, show me your friends and I'll tell you who you are. Jadi hanya untuk menunjukkan teman-teman kita aja, orang udah bisa nebak siapa kita. Karena kita itu dibentuk oleh persahabatan kita ini. Iya. Nanti di episode berikutnya kita bicara ini lebih jauh gitu. Dengan siapa kita berteman, makin mirip kita ke situ. Jadi pengaruhnya besar. Iya. Jadi hati-hati milih sahabat sebenarnya. Nah, aku mau nanya sama Glenis sama Hani. Kalian tuh cukup menyeleksi banget nggak sih orang-orang yang bisa dekat sama kalian atau yang tahu hal-hal privasi dari kalian, atau kalian tipe yang ekstrovert aja gitu kayak ya udah semuanya diceritain gitu seperti Enggak saya. dong. Jelas diseleksi sih Kak. Oh, diseleksi. Iya, pasti sih. Karena kita nggak mau kan punya teman yang punya sahabat sih yang teman deket gitu tapi kerjaannya nusuk dari belakang gitu kan. Kan nggak akan ada yang mau gitu punya teman seperti itu. Kita udah ceritain, rupanya dia membeberkan ke orang-orang gitu. Jadi pasti kita menyeleksi sih. Aku sendiri pribadi menyeleksi mau deket sama siapa. Mungkin kalau untuk berteman, aku pasti mencoba untuk berteman dengan siapa saja. Tapi kalau untuk memberitahu cerita-cerita yang menurut aku itu privasi untuk aku, pasti aku pilih-pilih sih mau kemana aku mau cerita, bisa terpercaya atau enggak orang itu gitu sih. Kalau Hani gimana Han? Kalau aku sih kalau misalkan untuk sekedar berteman sih aku nggak nyeleksi sih Kak. Siapa aja boleh banget untuk berteman sama aku dan aku pun bakal welcome sama mereka. Selagi mereka nggak yang suka menghasut aku misalkan lo jangan kayak gini-gini deh. Kalau kayak gitu sih aku langsung mengundurkan diri Kak. Kayaknya langsung, kayaknya skip deh kalau sama dia. Tapi kalau misalkan untuk sekedar ngobrol gitu-gitu masih oke lah. Oke, jadi kalau dari antar kalian yang lebih introvert, yang maksudnya yang lebih kayak nggak mau terlalu terbuka sama orang? Kalau aku bilang sih ke Hani sih. Oh, Hani ya, kayak padahal tadi bilangnya katanya nggak apa-apa ya. Enggak, maksudnya untuk di privasi. beberapa Oh, privasi, ya. oke. Seleksi, Siap. Nah, selain
Glennis sama Hani, kita juga mau dengerin ada beberapa pendapat dari teman-teman kita yang sudah diwawancarai oleh teman kita. Ada Glennis, ada Jesslyn dan Nathan. Kita saksikan yang berikut ini. Halo teman-teman, gue Nathan Tarigan. Kali ini gue bakal nanya ke teman-teman Permata tentang friendship. Karena episode kita akan membahas tentang pertemanan. Mau tahu keseruannya? Ikutin gue terus. Halo Bang, Halo. aku Nathan Tarigan. Oke Bang, aku mau nanya nih Bang. Boleh. Menurut Abang, konsep berteman itu penting gak sih Bang? Konsep berteman ya pasti penting sih Ya. Tanya. Karena biar kita tahu nih membedakan teman yang baik untuk kita atau enggaknya ke depannya gimana. Karena gimana pun kita ini kan makhluk sosial ya, Tan ya. Jadi kita bisa pilih nih teman yang terbaik untuk kita mencari pekerjaan, terus mencari relasi. Jadi menurutku konsep berteman itu lebih ke pilih-pilih sih. Jadi mana yang bisa kamu anggap bisa jadi teman terbaik dulu atau mungkin bahkan bisa kamu jadi sahabat kemudian hari gitu sih. Menurut Abang, pertemanan yang toksik itu kayak gimana sih Bang? Oke, kalau pertemanan yang toksik itu menurut aku ya, yang pertama itu sering menjatuhkan kita, tidak membangun kita. Nah, jadi menurutku kalau misalkan yang toxic friendship itu ya lebih ke tidak membangun kita untuk kita bisa melakukan sesuatu yang membuat kita lebih percaya diri lagi, terus tidak mendukung kita dalam karir kita mungkin. Terus tidak tidak memberi solusi, tapi malah mengajak kita untuk berbuat yang tidak baik. Menurut aku sih itu. Tapi kalau ditanya hubungan seperti apa yang toksik itu, menurut aku hubungan yang tidak saling mendukung, kayak misalnya temennya cerita apa atau gimana tuh bukan yang tipe yang support gitu loh, yang malah menjatuhkan temennya atau pasangannya. Menurut kakak sama abang, pertemanan yang sehat tuh gimana sih Bang? Atau kakak sama abang udah jadi teman yang sehat atau belum buat sekitarnya? Kalau yang sehat itu saling support ya di saat senang maupun sedih ya. Kalau saya sendiri sih seperti di kantor memang lingkungannya baik gitu. Jadi biasanya kan kita di kantor ada yang sikut-sikutan terkait jabatan kerjaan, tapi di sini memang ya saling support gitu. Misalnya si A menonjol di A, saya menonjol di B, jadi itu saling support gitu. Jadi tidak ada yang menonjol, semua diberdayakan gitu. Berarti kita tuh mesti pilih-pilih teman-teman ya Bang? Betul, Yang harus. baik mana ya? Harus, karena kenapa? Circle kita menentukan kita mau jadi apa. Karena kalau misalnya kamu pernah dengar bahwasannya circle itu akan menentukan masa depan tuh. Kayak gitu sih. Terima kasih ya Bang. Oke, Ya. sama-sama Nathan, sukses. Ya, itu dia tadi kita udah nonton dari teman-teman kita juga ya, dari Permata Runggun lain juga yang mereka juga menceritakan tentang pertemanannya mereka, tentang sahabat-sahabatnya mereka gitu. Dan oke, aku mau nanya dulu nih untuk Glennis dan Hani gitu ya. Sejauh mana sih dampak sahabat-sahabat kalian yang kalian punya gitu terhadap diri kalian? Maksudnya ada kebiasaan-kebiasaan, misalnya sahabat aku suka ini nih, terus aku jadi musuh suatu hal yang baik gitu, yang bisa diceritain ke teman-teman semua. Gue dulu kali ya. Boleh. Yang aku rasain di perkuliahan sekarang ini, aku tuh beda banget sih Kak, waktu di SMA sama SMP dulu. Teman-teman aku sekarang nih sangat amat aktif di kelas ya. Jadi tuh aku tuh jadi rasanya tuh kayak terpaksa untuk ikut aktif di kelas. Padahal tuh aku orangnya tuh kayak bener-bener setiap dosen ngejelasin tuh aku cuma pengen ngedengerin aja gitu, kayak males banget untuk aktif. Tapi sekarang tuh aku udah mulai ikutlah aktif di kelas, untuk aktif berorganisasi juga. Nih aku pertama kali ikut organisasi tuh di kuliah Kak, masalahnya. Oke, ikut organisasi apa? Aku ada himpunan sih di sekolah. Oh, ikut himpunan. Wow. Aku juga anak himpunan loh guys. Jadi biar kita bisa bergaul. Boleh Itu story-story. sih berdampak positif yang aku Dampak dapat positif. dari pertemanan aku sekarang sih. Jadi kamu bisa lebih speak up gitu ya, Iya, lebih bersuara, berani, ya. lebih berani. Oke. Kalau Glennis gimana? Kalau dari aku sih kebetulan teman dekat aku atau sahabat aku ini juga sesama orang yang aktif di gereja. Oke. Jadi ya. Jadi mungkin contoh simpelnya sih dari selera lagu kali ya. Banyak yang dia tularkan, istilahnya ditularin lah ke aku apa tuh, Hani, selera maksudnya?
Enggak, ini di luar dari Oh, bukan, gereja. bukan. Iya. Soalnya tadi abangnya cuma di gereja gitu loh. Ya, kalau dari Selera musiknya iya selera berubah musik ya, ya, oke. mulai lama-lama mulai ikut ke dia gitu karena oh ada lagu kayak ini rupanya enak juga ya Oh, gitu. gitu. Dan ini aku tahu dari dia gitu. Oke. Kalau untuk kegiatan-kegiatan gereja juga banyak sih aku yang jadi kayak di lagi chat dia suka nge-share ayat-ayat Alkitab harian gitu kan ada. Rohani Iya. sekali ya. Positif Mungkin pertemanannya. ya setiap minggu nih gue ada apa namanya ayat nih yang gue baca tadi di gereja kayaknya boleh nih gue share ke lu gitu. Jadi ya gitu membawa aku lebih banyak membaca Alkitab gitu ya. Itu dampak positif yang aku rasakan dari teman aku gitu sih ya. Oke, iya. Ini di gambarnya. Udah berapa lama nggak ketemu temennya? Nggak sahabat kamu itu? Sering ketemu Oh, sih sering ya, ketemu. Oh ya udah deh nggak jadi diketemuin. Nggak jadi diketemuin. Oke. Nah kalau untuk abang sendiri gimana bang? Mungkin abang pernah punya sahabat yang akhirnya memberi sesuatu yang baik gitu di diri abang gitu. Bisa diceritain juga bang ke kita semua? Iya, jadi circle-nya banyak ya. Kalau kantor itu sebenarnya awalnya dari bahas-bahas kerjaan kantor. Itu selalu ada teman-teman khusus yang nyambung, yang enak untuk diskusi. Tapi lama-lama meluas nih. Kita bicara tentang hal yang lain lah. Tentang hobi, tentang apa aja, tentang rumah, tentang jalan-jalan gitu. Kemudian sahabat di pelayanan. Kita diskusi untuk ayat-ayat sulit, kita sharing-sharing pelayanan. Kadang kita saling gantiin, aku nggak bisa nih bentrok, aku yang gantiin gitu. Kemudian kita juga punya KTB, kelompok tumbuh bersama. Oke. Dari zaman kampus sampai sekarang udah punya anak beranak. Jadi kadang-kadang masalah-masalah di rumah tangga kita, suami istri pasti ada cekcok, masalah parenting orang tua anak, kita diskusikan di situ. Dan sering kali pulang dari KTB itu pasti rasanya plong gitu. Iya. Kita juga di sini juga kita punya KTP bang, walaupun nggak terlalu banyak gitu ya, tapi kita juga berusaha menumbuhkan itu. Karena memang kita juga membutuhkan sahabat-sahabat atau rekan-rekan untuk yang bisa membawa kita tetap on the track sama Tuhan gitu ya bang ya. Dan itu gimana bang? Dulu ini kelompok kecil dari pemimpin-pemimpin kelompok kecil di kampus. KTB itu kan. Oh, Sekarang iya. jadi KTB Pasutri. Orangnya gitu aja, ternyata saling menikahi. bisa. Jadi KTB Pasutri sekarang. Jadi KTP Pasutri, Anak-anaknya pun kalau udah kumpul udah nggak tiap pulang pada nangis. Iya. Jadi buat para Anak-anaknya jadi sahabat juga. Nah, beberapa podcast ya. Kalau misalnya kalian mungkin belum terlalu punya sahabat, bisa dimulai dari KTB. Siapa tahu bisa langsung jadi KTB Pasutri. Pasangan hidup ya. Oke. Nah, balik lagi ke sahabat Bang. Sebenarnya kalau untuk Alkitab sendiri, kalau misalnya kita cukup sering gitu ya membaca Alkitab, pasti kita beberapa kali sering mendengar bagaimana Alkitab menggambarkan tentang si sahabat ini. Kalau dari abang sendiri, dari sudut pandang Alkitab, Tuhan menggambarkan sahabat ini seperti sosok yang seperti apa sih bang? Ya, jadi Alkitab tuh bicara banyak ya tentang persahabatan. Dari lembar pertama Alkitab, manusia begitu diciptakan, dia sudah diciptakan sebagai makhluk dependen. Dia nggak bisa hidup sendiri, Benar. harus bergantung sama Tuhan. Pertama, yang kedua juga harus bergantung sama manusianya. Jadi Kejadian 2:18 tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja. Ini bukan hanya bicara pernikahan, tapi makhluk sosial. Yep. Hari 1 sampai 5, setiap kali Tuhan menciptakan, Tuhan bilang baik, semua baik. Pertama kali muncul kata tidak baik ini ketika Adam sendiri. Oh. Harusnya dia ada temannya. Aku akan jadikan penolong, partner. Yep. Ini orang harus berpartner. Jadi Hawa baru sungguh amat baik. Jadi itu pertama kali. Kemudian masuk pengkhotbah dia bilang kan berdua lebih baik daripada sendiri. Yep. Karena kalau sendirian kalau jatuh sampai ngangkat, kalau kedinginan sampai menghangatkan. Jadi 3 tali itu paling kuat gitu ya. Jadi ini bicara tentang persekutuan. Di Amsal lebih banyak lagi. 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Jadi ada kasih di sini, friend in need, friend indeed gitu ya. Jadi bukan hanya teman yang datang waktu semuanya baik-baik saja gitu. Tapi justru pertemanan diuji waktu lu di mana waktu-waktu gua sulit. Lu di mana? Ketika ada orang situ, jangan ragukan persahabatannya. Dia yang udah teruji. Kemudian Amsal 27:17 ya. Jadi besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Persahabatan tadi seperti yang dibilang saling bentuk. Aku yang awalnya kurang pede jadi pede. Ada yang motivasi gitu.
Jadi dan banyak contoh-contohnya. Daud, Yonatan, itu seringkali jadi contoh kan ya. Yonatan tahu ayahnya yang salah, bapaknya yang salah, Saul yang salah, dan dia bela Daud. Dan dulu zaman itu resiko melawan raja adalah mati, sekalipun anak raja. Dan Yonatan berani mempertaruhkan nyawa untuk Daud. Daniel dan kawan-kawan, mereka bisa sanggup bertahan begitu karena komunitas KTW tadi. Ayub dan sahabat-sahabatnya, istri pergi, siapa yang tinggal duduk bertumpuk abu sama Ayub? Sahabat-sahabatnya. Walaupun cerita berikutnya, kalian ternyata makin bikin sakit hatiku, kata Ayub. Tapi keterbukaan ini ada. Ayub boleh ngomong nggak? Jangan-jangan kau ada dosa. Dan Ayub nggak terima itu. Dan ketika Tuhan ingin menghukum sahabat Ayub di pasal terakhir, Ayub bilang, jangan. Aku berdoa untuk sahabatku, ampuni mereka. Mereka nggak tahu. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru, Markus pertama kali dibuka langsung Markus 2, ada orang lumpuh nggak bisa ngapa-ngapain, banyak orang nggak bisa datang pada Yesus. Tapi keempat sahabat ini nggak habis akal, naik ke atas. Yang Yesus bilang ini salah satu yang Yesus sembuhkan tanpa sentuh, tanpa apa, hanya bilang, anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini kekuatan persahabatan. Nggak ada jalan buntu bagi persahabatan. Cari cara lain kita. Dan klimaksnya Yesus sendiri bilang, Yohanes 15, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-sahabatku. Jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, karena hamba tidak diberitahukan apa yang dilakukan tuannya, tapi kamu adalah sahabatku. Aku telah memberikan segala sesuatunya kepadamu. Ada kasih di situ, ada pengorbanan di situ sampai nyawa, dan ada keterbukaan di situ. Gitu ya. Jadi kita nggak bisa hidup sendiri. Sering diumpamakan kalau kita itu kayak bara api kan ya. Bagaimana cara matikan bara api? Gampang, pisahkan dia dari kumpulannya. Dalam hitungan detik mati. Sebaliknya, bagaimana menyalakan yang hampir mati ini? Tinggal kumpulkan aja, tumpukin, dia akan nyala sendiri. Makanya dia bilang individualisme adalah bunuh diri rohani. Ini secara rohani. Tapi secara jasmani juga bisa. Ya sekarang kan zaman media sosial. Semua orang kayaknya punya kawan nih. Di Facebook aja berapa friendnya? 2.000, 3.000, 1.000. Tapi berapa kawan yang beneran nih? Apa kawan maya-maya doang? Makin banyak media sosial, makin banyak orang berelasi, tingkat bunuh diri makin tinggi. Kan ini ironi gitu. Aku tiap kali dengar orang bunuh diri, yang aku pikirkan, apa nggak punya kawan ini? Nggak punya teman cerita, bebannya dia tanggung sendiri. Jadi hati-hati gitu ya, makin banyak medsos sekarang, kita pikir kita punya kawan, nah perlu diuji nih. Apa relasi kita juga sebatas dunia maya atau enggak gitu. Jadi kalau boleh aku tutup dengan gitu ya, kalau ingin mendapat sahabat yang baik, jadilah sahabat yang baik. Jadi kalau semua orang pegang ini kan semua jadi ketemu orang baik dengan orang baik, dan akhirnya nggak ada yang punya nggak sahabat, nggak ada yang nggak punya sahabat. Yang merasa sendiri pun kita rangkul. Oke, boleh kasih tepuk tangan dulu Pak. Ini kayaknya langsung dikemas dengan baik gitu ya. Episode pertama tentang friendship ini, betapa sebenarnya kita membutuhkan seorang sahabat. Bahkan Tuhan sendiri mengatakan bahwa Dia memberikan nyawanya untuk kita, sahabat-sahabatnya. Dia nggak cuma Bapak kita, tapi Dia juga menyebut kita sebagai sahabat. Jadi terima kasih Bang Kawas untuk pemaparan tentang firman Tuhan tentang sahabat ini. Tapi jangan semuanya dulu ya Bang, dikeluarin ya. Karena biar nonton lagi. Karena episode selanjutnya kita bakal ngomongin tentang toxic friendship ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman, tetap di podcast karena kita selalu memberikan tayangan-tayangan terbaru. Dan jangan lupa minggu depan kita akan kembali lagi untuk podcast Friendship part kedua. Sampai jumpa semuanya.